Jadi kalau dia sehat, tidak ada alasan apapun, maka dia harus memberikan THR maksimal ya. Kalau itu tanggal 13 ya tanggal 6 sudah harus diberikan kepada karyawannya. Dan yang kedua ya kita meminta kepada Pemda DKI Jakarta apabila ada perusahaan mampu tidak memberikan THR, maka sebaiknya izin dia tidak diperpanjang. Ini seperti bola salju, terlihat tidak terlalu banyak, padahal cukup banyak. Contoh anggota saya saja, itu hitungan saya sampai tahun ini, itu sekitar 4 perusahaan, itu PHK-nya cukup besar. Ada satu perusahaan yang kita tangani cukup serius karena anggota kita cukup banyak di situ, sekitar 300 sampai 400 orang. Mereka tidak dirumahkan. Mereka tetap diminta bekerja itu, tapi tidak digaji. Dari sekitar bulan Februari 2020. Nah, berjalannya waktu karena serikat pekerjanya itu ada namanya tingkat PUK. PUK itu adalah serikat pekerja tingkat perusahaan. Itu melakukan komplain, kemudian melakukan protes kepada perusahaan tersebut, maka ada yang dirumahkan sejak bulan Februari 2021. Jadi 1 tahun kemudian ada yang dirumahkan. Nah, saya melihatnya begini. Kemudian dari si tingkat serikat pekerja tingkat perusahaan ini melakukan pengaduan ke Disnaker, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Diterima dengan baik. Nah, hanya yang kurang menurut saya adalah bidang pengawasannya. Jadi harapan saya adalah bidang pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta itu ketika ada laporan, ya paling lambat seminggu atau 2 minggu langsung turun ke lapangan. Karena sangat dibutuhkan adalah hasil dari pantauan mereka dari orang yang kita anggap netral. Kan ini yang terlibat adalah perusahaan dengan pekerja. Yang dianggap tengahnya siapa? Yang dianggap tengahnya adalah Dinas Tenaga Kerja, dalam hal ini bidang pengawasan. Nah, sehingga ketika ada anggota kita dirumahkan dan kemudian akan di PHK, kita kan meminta bidang pengawasan untuk datang ke perusahaan itu bertanya, kenapa dia di PHK? Dan itu belum dilakukan. Jadi menurut saya berharap kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Pak Adriansyah. Kalau Pak Adriansyah itu cukup bagus lah, cukup baik ya, untuk lebih memantau kinerja dari bidang pengawasan, supaya ketika ada yang dirugikan dari pekerja, maka ada tindakan cepat yang harus segera dilakukan. Jadi tidak tunggu lama baru kemudian kasus sudah meledak baru ditangani. Contoh begini, ketika perusahaan ini sudah mulai goyang karena COVID, ada beberapa aset yang dugaan kita nih, ada yang dijual. Sementara kan ketika dia melakukan PHK harus ada uang pesangon untuk karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ketika perusahaan makin turun dan aset semua dilepas, maka nanti karyawan tidak akan mendapatkan apa-apa ketika pesangon. Dan itu kan bisa diawasi oleh bidang pengawasan di Dinas Tenaga Kerja agar hal itu tidak terlanjur terjadi gitu loh. Nah, harapan saya adalah buat Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta melihat situasi ini, harapan kita adalah bidang pengawasan betul-betul turun ke lapangan. Nah, yang kedua kemudian selanjutnya, memang kami dari pihak pekerja, dari pihak buruh, memang mengerti kondisi COVID ini apa yang sedang terjadi, bahwa pelanggan kurang, pendapatan kurang, segala macam kurang. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mengalami efek dari COVID itu, ya tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dalam hal ini saya berharap untuk THR itu diberikan maksimal minimal tanggal 7 hari sebelum tanggal 13 sudah dilaksanakan THR. Bagaimana dengan perusahaan yang tidak bisa memberikan THR? Tidak ada masalah juga, tetapi kan dia harus meminta dispensasi dari Dinas Tenaga Kerja. Tidak bisa dia memutuskan bahwa saya tidak bisa memberikan THR. Ketika dia tidak akan memberikan THR, minggu-minggu ini dia harus sudah bahas dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut bahwa perusahaan kita tidak akan bisa memberikan THR. Kenapa tidak bisa diberikan THR? Karena alasan 1, 2, 3, 4, 5.
hasil perundingan dengan serikat pekerja diberikan kepada dinas tenaga kerja untuk diberikan dispensasi bahwa perusahaan ini tidak bisa memberikan THR. Kita akan melaporkan secara resmi tuh kepada bidang pengawasan, kalau perlu kita pidanakan. Karena apa? Kalau perusahaan memang sehat ya THR itu wajib. Jadi THR itu sesuatu yang wajib saat ini. Jadi kalau dia sehat, tidak ada alasan apapun, maka dia harus memberikan THR maksimal ya. Kalau itu tanggal 13 ya tanggal 6 sudah harus diberikan kepada karyawannya, kira-kira begitu. Jadi pertama ya kita akan melakukan komplain. Ya, tetapi memang serba salahnya buruh saat ini, pekerja saat ini adalah ketika kita melakukan unjuk rasa, tetapi dalam suasana COVID ini kan tetap harus jaga jarak, itu yang cukup sulit tuh. Jadi memang ya paling mungkin yang kita lakukan kita adalah meminta bidang pengawasan untuk datang ke perusahaan itu dan bertanya kenapa dia tidak bisa memberikan THR. Dan yang kedua ya kita meminta kepada Pemda DKI Jakarta apabila ada perusahaan yang mampu tidak memberikan THR, maka sebaiknya izin dia tidak diperpanjang. Izin yang menyangkut usahanya tidak diperpanjang sampai THR itu dibayar. Kecuali memang perusahaan tidak mampu. Kalau perusahaan tidak mampu pun harus berunding dulu dan memberitahu kepada serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut bahwa kami tidak mampu. Beritahulah kepada serikat pekerja tidak mampu karena ini dilaporkan kepada Disnaker untuk mendapatkan dispensasi. Jadi ada prosedur yang dijalankan. Harapan saya gini kepada Pemda DKI Jakarta, memang kasus COVID ini menyebabkan semua perusahaan mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, harapan saya buat Pemda DKI Jakarta apabila ada kebutuhan ya sebaiknya membeli atau melakukan pembelian barang itu ya dari perusahaan yang ada di DKI Jakarta agar perputaran uangnya tetap ada gitu di DKI Jakarta. Karena kan saat ini banyak perusahaan menyediakan barang tapi pembeli hampir tidak ada.